Shalom, salam jumpa bersama saya dalam program Janji Manis. Pendeta Samuel Abu Syaman Talib. Hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amsal 5 ayat yang ke-21. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Sudah beberapa waktu yang lalu, khususnya di daerah DKI Jakarta, di beberapa ruas jalan protokol, dipasang beberapa kamera CCTV. Kamera ini mampu merekam plat nomor mobil, atau juga mungkin pengemudinya sambil mengemudi dan menggunakan handphone, semuanya akan kelihatan. Oleh karena itu, pada saat itu Bapak Kapolri membuat sebuah perubahan bahwa tidak ada lagi tilang kendaraan, tetapi yang dilaksanakan adalah tilang secara elektronik. Jadi ketika kita berjalan, mungkin lalu kemudian ada segerombolan petugas yang menilang, kita tidak jumpai lagi di beberapa daerah di Jakarta. Nah, Bapak Ibu, semenjak diterapkan tilang elektronik ini, maka pengemudi akan selalu berhati-hati. Pengemudi akan mengawasi dirinya. Takut jika seandainya sedang mengemudi lalu kemudian telepon berdering, lalu sambil menyetir, lalu berkomunikasi, maka dengan sendirinya dalam tempo beberapa hari, maka surat tilang akan datang ke rumah daripada orang yang melakukan pelanggaran tersebut. Dengan adanya beberapa kamera, maka orang akan waspada. Orang takut kalau sampai melakukan pelanggaran. Orang akan takut terekam kamera CCTV. Bapak Ibu Saudara yang diterkasih, kenapa timbul ketakutan? Kenapa lebih berhati-hati? Karena ada yang mengawasi, karena ada kamera yang memantaunya. Demikian juga dalam bacaan firman Tuhan yang barusan kita dengar atau kita baca, dikatakan mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Segala jalan orang terbuka di mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Artinya tidak ada satu tempat pun yang tidak mampu dilihat oleh Tuhan. Matanya tajam, matanya sanggup melihat, bukan saja yang nampak, tetapi sampai kedalaman hati kita pun mampu dilihat oleh Tuhan. Mata Tuhan yang pertama yaitu mata Tuhan mampu melihat yang tersembunyi. Tidak ada satu tempat pun di belahan bumi ini yang tidak dapat dilihat oleh Tuhan. Tempat yang tersembunyi menurut kita tetap ada dalam pantauannya Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Kalau kita menyadari hal ini, kalau setiap anak-anak Tuhan menyadari bahwa mata Tuhan mengawasi setiap langkah, kalau menyadari bahwa tidak ada satu tempat pun yang tersembunyi, maka yang masih muda-muda ketika pacaran tentu akan pacaran yang kudus. Kalau tidak menyadari hal ini, maka anak-anak muda yang sedang menjalin kasih, mereka akan mencari tempat-tempat yang dianggap oleh mereka tidak kelihatan, oleh keluarga atau bahkan oleh orang tua. Namun jika kita menyadari bahwa mata Tuhan
mampu melihat yang tersembunyi, kita akan mawas diri, kita akan menjaga diri kita. Agar apa? Agar sikap tingkah laku kita tidak melukai hati Tuhan. Kita akan bekerja secara baik. Kita akan melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita, baik atasan kita ada ataupun tidak ada. Kita akan melakukannya seperti ketika dia ada. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang kedua, mata Tuhan bukan saja mampu melihat yang tersembunyi, tetapi mata Tuhan juga mampu melihat kedalaman hati setiap kita. Dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 dikatakan, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Pada saat itu Samuel melihat Eliab dan hendak mengurapinya menjadi raja, tetapi Tuhan tidak menghendakinya. Lalu ketika semua anak-anaknya muncul, lalu Samuel berkata bahwa inikah saja anak-anakmu? Lalu ia berkata, masih ada satu. Siapakah? Dia adalah Daud yang sedang mengembalakan ternak. Daud pada saat itu tidak ada. Daud diasingkan oleh orang tuanya. Daud disingkirkan. Tetapi apa yang ditampilkan oleh manusia, apa yang dianggap layak, apa yang dilihat tampan, tetapi cara pandang kita berbeda dengan cara pandangnya Tuhan. Orang hanya melihat luarnya, tetapi Tuhan mampu melihat kedalaman hati setiap kita. Apa yang tersembunyi di hati yang paling dalam, apa yang ada di dalam hati kita, Allah mengetahuinya. Allah mengerti, Allah memahami. Jadi tidak ada yang tersembunyi, karena mata Tuhan tembus sampai ke kedalaman hati saya dan saudara. Oleh karena itu, kita dituntut untuk berlaku tulus, berbuat baik dengan ketulusan, bekerja di ladangnya Tuhan dengan penuh ketulusan, tanpa ada motivasi yang lain. Oleh karena apa? Kita tidak bisa membohongi Tuhan. Mungkin manusia kita bisa bohongi dengan penampilan kita, dengan tutur kata kita, dengan bahasa kita. Tetapi Allah yang kau kenal, Allah yang kau sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Ia mampu melihat kedalaman hati. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan acara ini, mulai saat ini kita mau menyadari ada CCTV-nya Tuhan. Tuhan itu punya mata bagaikan CCTV yang mampu melihat sampai kedalaman hati. Saya terkadang juga melihat ada beberapa video yang juga cukup lucu sebetulnya. Karena apa? Ketika seorang pencopet dia mengambil dompet seseorang, lalu kemudian dia mengangkat kepalanya ke atas, dia melihat ada CCTV, ia membuang kembali dompet tersebut. Dalam beberapa hal juga, mungkin dalam persidangan-persidangan kita melihat ada begitu banyak kebohongan-kebohongan. Karena kita pandai bertutur kata, karena kita fasih lidah kita, kita berusaha meyakinkan orang bahwa kita tidak melakukan hal yang jahat. Tetapi dengar baik saudara, Allah mampu melihat sampai kedalaman hati. Pujian berkata di hadapan manusia,
engkau bisa bersandiwara, tetapi janganlah kepada Tuhan, karena matanya mampu melihat sampai kedalaman hati kita. Dan yang ketiga, mata Tuhan bukan saja mampu melihat yang tersembunyi, bukan saja mampu melihat sampai kedalaman hati kita, tetapi mata Tuhan, mata yang memandang dengan penuh cinta kasih. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Mata Tuhan ketika melihat penderitaan umatnya, ketika memandang dosa yang begitu hebat menguasai, maka ciptaannya yang telah terbuang, ciptaannya yang sudah tidak lagi membangun sebuah persekutuan yang intim dengannya, telah rusak. Apa yang ia lakukan? Matanya melihat dengan penuh cinta kasih. Ketika ia melihat Yerusalem, ia berkata, Yerusalem, Yerusalem, mengapakah engkau menganiaya aku? Dan beberapa kali juga dikatakan oleh Alkitab, maka menangislah Yesus ketika dia melihat sesuatu yang kemudian membuat dia merasa iba. Itulah mata Tuhan. Dia mampu melihat yang tersembunyi, dia mampu melihat kedalaman hati, ia mampu memandang dengan penuh cinta kasih. Ketika Yesus Kristus disalib, siapakah yang ia pandang? Dia bisa saja turun dari salib pada saat itu, tetapi ia tetap bertahan. Karena apa? Mata yang memandang dengan penuh cinta kasih. Ia mau menyelamatkan umat, ia mengasihi umatnya, ia ingin menolong umatnya. Ketika ia melihat badai begitu besar menghantam murid-murid dalam perahu, mereka takut tenggelam. Dan Yesus bangun dan Yesus melihat mereka dalam ketakutan. Pada saat itu ia berkata kepada badai itu, tenang, maka semua menjadi tenang. Mata yang memandang dengan penuh cinta kasih, ia akan merubah hidup saya dan saudara. Ia akan menolong hidup saya dan saudara. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada saat itu, saat ini. Kenapa kita begitu takut ketika ada CCTV yang memandang kita? Tapi mata Tuhan itu jauh lebih canggih daripada kamera CCTV yang dipasang di mana-mana. Oleh karena itu, milikilah hati yang takut akan Tuhan, penuh hormat, tunduk kepada Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini untuk kembali kita berdoa, biarlah Tuhan terus berbicara agar kita diberikan kemampuan untuk berjalan dalam terangnya Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami datang dengan segala keberadaan hati kami. Ampuni kami jika selama ini kami menjaga sikap kami, hati kami, oleh karena ada seseorang yang melihat atau yang memantau kami. Kami lupa bahwa mata Tuhan mampu melihat sampai kedalaman hati kami. Oleh karena itu, biarlah sikap tingkah laku kami tetap menunjukkan sikap yang penuh hormat kepada Allah Raja di atas segala raja. Bapa, berkati setiap yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, agar kami berjalan dalam terang ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah program Janji Manis ini, biar menjadi berkat bagi setiap kita yang mendengarkannya. Shalom, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.